Kakak sudah membersihkan kamar. Dia tidak meninggalkan pekerjaan apapun. Aku telah lama duduk bermalasan. Kakak, kenapa kakak tidak... Ada apa, Kak? Karena kau. Apa yang aku lakukan? Dari tadi pagi aku tidak keluar. Aku di rumah. Maaf, aku minta maaf. Bulbul, temui dia. Sekali saja, bicaralah padanya. Siapa? Purap. Dia menungguku saat aku pergi keluar. Dia bicara padaku. Cobalah untuk mengerti dia. Akhir-akhir ini tetangga sepertinya peka terhadap masalah kita. Mereka tetap memperhatikan siapa yang mengunjungi kita dan siapa yang kita temui. Bagaimana jika seseorang sudah meracuni pikiran ibu dengan cerita yang salah? Sekarang ibu sudah bahagia karena ada keluarga yang menerima lamaranku. Jika pertunangan ini batal lagi, tolong bicaralah pada Purap sekali saja. Aku punya firasat kalau dia mengatakan yang sesungguhnya. Kalau dia berbohong, maka dia tidak akan mencoba untuk menenangkanmu, kan? Setidaknya bicara padanya di telepon. Kakak, aku tidak mau bicara dengannya. Kapanpun aku memikirkannya, aku teringat pada wanita itu. Memangnya siapa dia? Apa dia kolegamu atau dia temannya Purap? Siapa dia? Aku tidak tahu dan aku juga tidak mau tahu. Ayo, ikutlah. Ini rumahnya. Janki, aku sudah mengaduk adonan untuk membuat paratas. Kau pergi membuat karya, tinggalkan saja pakaiannya. Sudah cepat sana, biar aku yang mengaturnya. Anda siapa? Aku yang membawa mereka ke sini. Kau sudah bersiap-siap untuk menyambut mereka, kan? Dia adalah ibu dari gadis itu. Dan ini adalah nenek pelamar dan dia adalah adiknya. Aku sudah mengatakan padamu tadi pagi, kan? Salam. Ayo silakan masuk, silakan. Mari, silakan duduk. Maaf ya, kami sudah membereskan rumah. Ya ampun, simpan ini. Simpan di dalam ya. Maaf, ada telepon. Ini sangat penting. Iya. Maaf ya, sudah aku tinggal sana. sebentar. Masuk ke dalam, rapikan. Buatkan minuman ya. Anda tidak kesulitan mencari rumah kami, kan? Tidak. Oh iya, ini neneknya Pragya. Dia ibu mertuaku, seperti ibuku sendiri. Salam. Salam. Sebentar ya, aku buatkan teh. Aku ke dalam dulu. Iya. Sudahlah, tidak perlu repot. Kami baru saja sampai. Kami hanya ingin duduk dan mengobrol dan bertemu dengan anakmu. Kita bisa minum teh nanti. Semua terserah padamu, aku akan menuruti saja. Oh iya, silakan. Terima kasih. Ayo diminum airnya. Aku harap Prito sudah memberitahumu untuk apa kami datang ke sini. Iya. Dia sudah memberitahu, tapi kami tidak tahu apapun tentang pelamarnya. Siapa namanya? Namanya Abhishek Prem. Seperti apa dia? Dan apa pekerjaannya? Apa dia pembisnis atau bekerja di suatu perusahaan? Dan berapa yang dihasilkan? Maafkan aku, tolong jangan tersinggung. Tapi kami harus tahu semuanya sebelum cucuku menikah. Aku mengerti cucuku tampan dan sifatnya sangat baik. Dia pekerja lepas dan untuk pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan cucumu. Berapa banyak? Dia tidak punya pendapatan yang tetap. Tapi percayalah, dia akan bisa memenuhi semua kebutuhan cucumu. Dalam setahun? Begini, dia menghasilkan 1 juta rupiah hingga 1,5 juta. Kadang juga 2 juta rupiah. Itu artinya penghasilannya sangat layak. Permisi, bukan setahun, tapi sehari. Sehari? Iya. Apa pekerjaan cucumu? Nanti ku beritahu. Sebelum itu, aku ingin bertemu dengan cucumu. Maaf, aku mau panggil Pragya. Ibu, aku ke dalam dulu ya. Dia adalah seorang penyanyi. Tadi kau bilang siapa namanya? Dia Abhishek Prem. Aku belum pernah dengar namanya. Apa ada yang datang, Bu? Prito sudah memberitahukan tentang semuanya kan? Mereka sekarang ada di sini. Lakukan sesuatu. Kau harus kelihatan cantik. Oh ya, di sini ada gaun hijau berbordir warna emas. Di lemarimu juga ada. Sekarang kau harus ganti pakaian dan kelihatan cantik ya sayang. Ibu, apa pelamarnya datang ke sini? Tidak, pelamarnya belum datang. Siapa namanya? Abhishek Prem.
Dia itu penyanyi. Keluarganya juga kelihatan baik sekali. Aku akan mengurus mereka. Kalau tidak ada yang mengurus mereka. Sudah cepat ya. Jangan khawatir, Ibu. Aku tidak akan ke depan. Kali ini perjodohan kakakku tidak akan batal karena aku. Apa yang kau tunggu? Ayo berpakaian. Ayo cepat. Kau harus tahu, kau adalah favoritku. Kau pasti akan bahagia. Pelamarnya adalah musisi. Kau kan sangat suka musik. Apa kau tidak dengar namanya? Abhishek Prem. Abhishek Prem? Dia pasti penyanyi yang gagal. Lagu seperti apa yang dinyanyikannya? Semua orang mendengarkan lagunya. Semua orang tahu dia. Pragya, ayo kemari nak. Salam, Nenek. Salam. Kau belum mengenal namanya ya? Itu karena dia lebih dikenal dengan nama Abi. Dia? Nenek, kenapa Nenek tidak jelaskan? Begini, nama kakakku Abi. Dia adalah bintang rock. Dan aku ingin anakmu menikah dengan cucuku. Aku sudah memilihnya untuk Abi saat aku melihatnya. Abi? Abi? Purap menelpon Bulbul pada jam seperti ini. Kasih Bulbul ya? Iya. Begini, kalian semua pasti tahu tentang Abi. Apalagi yang harus kuberitahu. Seluruh dunia tahu tentangnya, tapi tidak ada yang mengerti dia. Sebenarnya dia tidak seperti yang terlihat di TV. Aku akan segera kembali. Ibu, aku perlu bicara dengan Ibu sebentar. Maaf permisi, sementara itu silakan diminum tehnya. Dari tadi Purap terus-terusan menelponku. Aku tidak mau bicara dengannya. Pesan. Keluarga pelamar sedang duduk di depan. Kalau Purap datang, tidak. Semuanya bisa rusak. Purap, aku akan datang menemuimu. Tolong jangan datang ke rumahku, oke? Bagaimana aku bisa keluar? Semuanya sedang duduk di depan. Kalau begitu, aku akan keluar lewat pintu belakang. Ya. Ibu, duduk dulu Bu, aku akan.
Apa yang mau kau bicarakan, Pragya? Ibu, perjodohan dengan Abi. Mereka itu keluarga yang kaya, Bu. Gaya hidup mereka dan cara berpikir mereka benar-benar sangat berbeda dengan kita. Jika mereka berasal dari kelas menengah dan jika pelamar berasal dari keluarga biasa saja, aku bisa mengerti dia lebih baik. Aku tidak akan menghadapi masalah apapun, Bu. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan Abi, Bu? Kau wanita yang bijaksana. Ibu belum setuju dengan ini. Mereka sudah membawa lamaran pernikahan. Setidaknya mereka pasti sudah memberitahu ibu kalau Abi itu orang yang baik. Iya, Bu. Nenek itu orang yang baik. Tapi keluarganya... Aku minta maaf. Aku datang ke kamar tanpa permisi. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Tentu saja. Ada apa? Dengar. Aku tahu kau pasti sedang berpikir sekarang. Kenapa aku membawa perjodohan Abi dengan Pragya? Sayang, pohon kelapa itu sangatlah tinggi, tapi akarnya ada di dalam bumi. Begitulah sebenarnya Abi. Dia memang sekarang kaya, tetapi dia dibesarkan di keluarga yang biasa. Sekarang ini dia menghasilkan jutaan dalam sehari. Tetapi ada saatnya juga kami kesusahan untuk menghasilkan uang. Ini adalah alasannya aku ingin cucuku menikah dengan anakmu. Dia seseorang yang bisa memberinya cinta dan kedamaian yang sudah dirampas darinya. Aku merasa sedih. Cucuku menyanyikan lagu-lagu cinta, dunia tergila-gila padanya. Tapi aku hanya menginginkan wanita yang benar-benar mencintainya dan berarti segalanya. Dia benar-benar membutuhkannya. Aku bersumpah. Aku berani mengatakan kalau Abi adalah pria yang sangat baik. Dia hanya butuh seseorang yang bisa memahaminya. Kenapa nenek pergi ke dalam? Apa yang dia bicarakan? Ya Tuhan, bagaimana orang-orang bisa tinggal di sini? Rumahnya, gadisnya, bagaimana bisa pura jatuh cinta padanya? Aku mau keluar dan memeriksa sopirku. Nenek, apa mereka benar-benar sudah membawa lamaran untuk Pragya? Aku tidak percaya kalau Abi akan menjadi menantu dari keluarga ini. Rasanya aku ingin pergi keluar dan menyebarkannya pada semua orang. Bayangkan saja, kita biasanya menonton penampilannya di TV dan sekarang kita bisa melihatnya langsung. Bukan melihatnya tampil, tapi orang-orang akan mendengarkan kita yang tampil. Dan aku bercita-cita menjadi penyanyi dan punya album sendiri. Nenek, kita bisa mendapatkan tiket VIP darinya. Benar-benar mental orang kelas menengah. Ada perbedaan yang besar antara keluargamu dan keluargaku. Tapi kau sudah membawa lamaran untuk anakku. Ini kehormatan untuk kamu. Percayalah padaku, ini yang pertama. Seseorang memperhatikan kebaikan Pragya dan membawa lamaran pernikahan. Keluargamu benar-benar sangat beruntung. Punya nenek seperti dirimu. Dan kau meminta tangan Pragya di pernikahan itu. Aku tidak akan meragukan Pragya menikah dengan keluargamu selama kau ada di sana.
Pragya, jangan pernah berubah. Baiklah. Aku harus pergi. Kita bicarakan hal lainnya nanti. Aku yakin orang-orang miskin ini menerima lamarannya. Mari ku antar kalian. Baiklah. Aku permisi dulu ya. Sampai jumpa lagi. Pragya, aku senang sekali. Setelah menikah dengan Abi, kau juga akan menjadi artis. Aku tahu kalau Abi akan menyukai wanita sepertimu. Kau sangat beruntung. Aku akan pergi dan memberitahu pada Bulbul. Semua orang bahagia dengan perjodohan ini. Tapi aku punya firasat kalau sebenarnya ada sesuatu yang salah. Minggir, hei minggir. Ayo minggir. Ayo, minggir. Dasar gadis miskin. Sebentar lagi hidup wanita sederhana ini akan kacau. Dia pikir keluarganya akan mengatur pernikahannya. Dia tidak tahu kalau akulah yang mengaturnya. Tolong jangan tersinggung. Sebenarnya banyak pelamar yang menolak dia. Jadi dia sangat gugup ketika menerima lamaran. Tidak apa-apa. Kegugupannya akan berubah menjadi kebahagiaan. Nenek, ayo. Itu kan Nenek Akas. Apa yang dilakukan di sini? Dia dengan Nenek Pragya. Mitali, ayo cepat, lama sekali. Iya, aku datang, Bu. Tokonya akan tutup, semua orang akan pergi dan ibu belum ganti baju. Ayolah, sekarang sedang diskon. Kalau kita beli 2 akan dapat gratis 1, maka kita akan punya 3 baju. Tapi Bu, apakah kualitas bajunya benar-benar bagus? Kualitas tentu akan lebih baik dari baju yang dikirimkan oleh keluargamu. Tapi jika kau ragu-ragu, tunggu saja sampai akhir tahun. Ibu akan membelikanmu sari yang bagus. Apa Raj ikut dengan kita? Tidak, dia tidak ikut. Apa dia pernah mematuhiku? Tidak kan? Baiklah, tapi... Ramsing. Iya, Ramsing, Nyonya. kami mau keluar. Siapkan makan malam dan jangan tidur. Mengerti? Baik. Hei, kenapa ke arah sana? Mobilnya ada di sini. Iya, Maaf, Akas sedang tidak di rumah. Saya tidak tahu kapan dia kembali. Baik. Nyonya, Anda ingin bertemu dengan siapa? Aku ingin bertemu dengan Abi. Ada sesuatu yang penting sekali. Dia Yes. ada di kamarnya. Dia sebenarnya akan menjadi istriku, tapi aku memperlakukannya seperti seorang pembantu. aku tidak mau dengar apapun. Aku percaya padamu. Ingat ya, aku melakukan ini semua karena cintaku. Demi kau dan Alia. Kelihatannya ada nenek. Kalau dia melihatku di sini, dia pasti marah. Aku sembunyi dulu ya. Kenapa kesini? Biar ku tebak. Kau kesini untuk berterima kasih tentang proposal itu kan? Katakan saja kalau itu kenyataan. Aku tidak tahu tentangmu tapi waktuku sangat berharga. Tidak. Aku datang bukan untuk berterima kasih. Kau ingin minta maaf? Kau ingin minta maaf atas apa yang kau lakukan padaku dan juga keluargaku? Jadi setelah kita menikah maka tidak akan ada masalah di antara kita, ya kan? Tidak. Aku datang untuk mengatakan kalau aku tidak bisa menikah denganmu.
Apa? Kau tidak pernah bicara padaku dengan sopan. Aku tidak tahu kenapa kau setuju untuk menikah denganku. Mungkin demi nenek atau demi tekanan yang lainnya. Tapi aku percaya, keputusan itu membuat seseorang tertekan dan tidak akan pernah bahagia. Cara berpikir kita tidak cocok. Dan aku tidak mengerti gaya hidupmu, juga orang-orang di sekitarmu. Bagaimana kita bisa cocok dengan satu sama lain? Tidak ada kesamaan di antara kita berdua. Kita sering bertemu tanpa adanya alasan. Mungkin saja alasan kita sering bertemu membantu kita untuk menyadari kalau kita memang terpisah. Aku datang untuk mengatakan kalau aku tidak bisa menikah denganmu. Mungkin ramalan kita memang cocok. Tapi cara berpikir kita tidak sama sekali. Aku tahu sebenarnya aku mengatakan ini pada nenekmu. Tapi aku tidak ingin menyakitinya. Mungkin kau akan bisa membuatnya untuk mengerti. Jadi aku mengatakannya, kalau aku tidak bisa menikah. Dan aku minta maaf karena sudah membuang waktumu. Dia pikir siapa dia? Mana mungkin dia menolakmu? Aku tidak percaya. Sikapnya sudah keterlaluan.